Dalam tradisi peribadahan gereja, setelah umat melakukan prosesi daun palem, yakni melambai-lambaikan daun palem, umat akan mendengarkan pembacaan kisah sengsara Yesus yang diambil dari Injil. Memang kisah ini akan dibacakan ulang dalam liturgi Jumat Agung, tetapi pemaknaannya tetap berbeda. Pembacaan kisah sengsara Yesus dalam liturgi Minggu Palma dimaksudkan agar umat mengerti bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kematiannya di kayu salib. Perayaan Minggu Palma di Paroki Santa Teresia Sedayu akan dibagi ke dalam dua perayaan. 1. Para liturgi. Sebuah prosesi meriah di luar gereja mengenang Yesus masuk ke Yerusalem dielu-elukan sebagai Raja. Para liturgi Minggu Palma dilakukan dengan pemberkatan daun-daun palma dan perarakan. Peristiwa ini menggambarkan kita mengelu-elukan Yesus sebagai Raja yang memasuki kota Yerusalem, sekaligus mengawali kisah sengsara dan derita Raja saat menuju tahta mulia tanpa mahkota. Umat hendaknya merayakan dengan sungguh-sungguh dan gembira dengan menggunakan daun palma. 2. Liturgi Minggu Palma. Setelah imam sampai di depan altar, kor menyanyikan lagu pembuka. Daun-daun palma yang dibawa umat kemudian disimpan. Suasana liturgi sangat berbeda. Ketika para liturgi, segenap kegembiraan dimunculkan sepanjang perarakan. Tetapi ketika masuk liturgi Minggu Sengsara, umat akan mengikuti misa dengan penuh kekidmatan dan keheningan. Sebuah perayaan kisah sengsara yang dibawakan dengan khidmat, tanpa lilin dan dupa. Saudara-saudari, mari kita upayakan perayaan ini dengan sungguh khidmat. Handphone mohon dimatikan, dan segala sesuatu yang mengganggu perayaan, mari kita tinggalkan. Untuk menghidupi perayaan ini, marilah kita siapkan diri kita dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Sang Sabda telah menjadi daging seperti kami manusia. Kami akan merayakan karya penyelamatanmu melalui perayaan Minggu Palma ini. Bantulah kami agar kami mampu merayakan karya penyelamatanmu melalui perayaan Kristus sebagai Raja yang menyejahterakan, sekaligus Kristus yang menyelamatkan melalui kesengsaraannya. Semoga melalui perayaan ini, kami mampu memuliakan-Mu, sebab Engkaulah Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sudah sejak awal masa Prapaskah kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitannya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita berharap dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Perkenankanlah kami yang hari ini mengikuti Kristus dengan palma di tangan dalam perayaan jayanya, juga mempersembahkan hasil amal baik kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Yesus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur bila celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur bila celah terlebur. Mana lenyaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti dia dari belakang berseru, "Hosana bagi putra Daud, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada sore hari ini kita merayakan Ekaristi Minggu Palma. Ekaristi Minggu Palma menjadi tanda kita memasuki Pekan Suci, di mana di dalam Pekan Suci kita murid-murid Kristus merenungkan misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Maka marilah kita menyiapkan hati kita, kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudari terkasih, hendaklah kita mencontoh khalayak ramai di Yerusalem yang mengeluh-elukan Yesus. Marilah kita bergerak dengan sukacita masuk ke dalam gereja, mengiringi perjalanan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai. Dalam nama Kristus, amin. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Pujilah Tuhan segala makhluk, pujilah hai putra-putri dan bangsa segalanya. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Pujilah Tuhan hai bangsa, muliakanlah Allah, hai rakyat semuanya. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami sebagai orang yang dihina dan dianiaya. Kami mohon, bukalah hati kami untuk memahami misteri penderitaan Putra-Mu itu, serta jadikanlah kami bersedia mengikuti jejaknya sambil memanggul salib kami sendiri. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ya pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh,
ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Utuslah rohmu ya Tuhan, agar hamba-hambamu pantas untuk mewartakan sabdamu, sabda keselamatan bagi kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?"
Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? kata mereka. Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus? mereka semua berseru. Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota,
artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Yesus dan berkata, Orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah Ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biarlah Allah menyelamatkan Dia, jikalau Allah berkenan padanya, karena Ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi.
Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bruder, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Minggu Palma ini kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan sabda Tuhan yang kita dengarkan, lebih-lebih kisah sengsara Tuhan Yesus dan juga perayaan yang agung yang kita rayakan dalam Minggu Palma ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Saya ingin menyampaikan banyak hal, tapi nanti malah kesana kesini. Maka saya membagi renungan ini ke dalam dua pokok. Yang pertama sedikit katekese liturgi, yang kedua sedikit tentang renungan Minggu Palma. Tentang katekese liturgi, di dalam liturgi Minggu Palma itu ada dua hal yang khusus yang berbeda dari perayaan-perayaan Ekaristi lainnya. Yang pertama adalah tadi ibadat sebelum Ekaristi di depan gereja, yang sebenarnya itu dirayakan dengan perayaan perarakan yang panjang. Kita mengenang dan memperingati Yesus yang masuk ke Yerusalem. Kalau dulu dalam tradisi kuno itu ada yang mengatakan pintu gereja itu ditutup, lalu umat semuanya di luar. Lalu dengan salib itu Romo menggedor pintu gereja, lalu gereja dibuka. Itu menjadi tanda Yesus yang masuk ke Yerusalem, yang membawa salib, mengetuk pintu hati warga Yerusalem untuk menerima anugerah penebusan dan keselamatan. Maka di bagian pertama itu ada di luar gereja. Lalu kemudian perayaan yang kedua di dalam gereja. Nah, ini situasinya, suasananya jauh berbeda. Yang di luar gereja itu penuh sorak-sorai menyambut Yesus yang datang dengan seruan Hosana, terpujilah Putra Daud, Hosana, terpujilah Raja Damai. Semuanya penuh harapan dan bersukacita seperti yang tadi kita alami. Lalu kemudian sesaat setelah itu ketika memasuki gereja, kita memasuki kisah sengsara Tuhan Yesus. Suasananya dari sukacita masuk menuju sengsara. Maka lagunya tadi berubah dari apa tadi? Kristus Raja menjadi mari kita merenungkan. Maka ketika kita memasuki gereja dan kita memasuki Minggu Palma, istilah lain Minggu Palma itu adalah Minggu Sengsara Tuhan, kita diundang untuk memasuki misteri itu. Kita diundang Minggu Palma sebagai awal dari Pekan Suci, kita dari kesibukan pekerjaan sehari-hari, dari kesibukan kita masing-masing dalam hidup sehari-hari, khusus di satu minggu ini kita mengarahkan hati kita mengarahkan hidup kita pada Tuhan, pada sabda-sabda Tuhan.
Kalau kita selama masa Prapaskah 40 hari sudah diminta demikian, di pekan suci ini kita diminta lebih bersungguh-sungguh. Maka ini hal pertama yang penting kita pahami di dalam perayaan Minggu Palma. Yang kedua, dalam Minggu Palma yang khusus juga yang tidak ada dalam Ekaristi lain-lainnya adalah apa? Daun palma ya. Karena daun palma yang kita bawa ini, maka minggu ini disebut Minggu Palma. Kita menggunakan palma atau dalam kitab suci ini lebih-lebih disebutkan secara tertulis di Injil Yohanes, berbeda dengan sinoptik yang menyebutkan ranting-ranting pohon. Tadi yang kita dengarkan dari sinoptik dari Injil Matius itu dikatakan ranting pohon, tapi kemudian lebih ditegaskan dalam Yohanes itu daun palma. Karena daun palma ini daun yang bertahan lama. Biasanya kita membawa Minggu Palma lalu kita bawa pulang ke rumah, kita letakkan di salib atau di benda rohani, di patung atau di buku doa kita. Dan ini bertahan 1 tahun meskipun kering tapi tetap bertahan itu ya. Maka ini juga menjadi tanda yang mengundang kita untuk mempunyai iman yang kokoh, yang teguh, yang kuat gitu ya. Dan juga dulu daun palma itu juga dipercaya untuk mengusir roh jahat ya. Maka ketika Yesus disambut dengan daun palma, ini kalau yang datang bukan yang baik pasti nggak bisa masuk. Tapi karena ketika disambut dengan daun palma Yesus ini masuk Yerusalem, maka yang datang ini adalah yang baik. Maka ini bukan klenik ya, tapi kita maknai secara baru di dalam gereja. Kalau kita meletakkan daun palma di salib lalu kita berdoa di rumah, kita ingat daun palma ini dulu diberkati waktu Minggu Palma. Tuhan memberkati dan Tuhan hadir lewat daun palma ini. Rumahku, keluargaku dilindungi dari segala yang jahat. Maka kita bisa mengawali doa dengan iman bahwa Tuhan hadir melindungi kita dan kita membiarkan yang baik masuk ke rumah kita, keluarga kita, dan semoga melalui berkat Tuhan yang kita terima dalam daun palma itu, yang jahat nanti diusir dari rumah kita. Ini 2 hal yang rasa saya penting kita pahami dalam perayaan Minggu Palma. Yang kedua tentang renungan sabda-sabda Tuhan. Ada 3 hal. Tadi sudah 2 hal, di bawah 2 hal ada 2. Ini bagian kedua ada 3 hal lagi. Semoga bisa dipahami ya, pelan-pelan. 3 hal yang saya tawarkan dari bacaan-bacaan sabda Tuhan. Yang pertama, kita melihat kisah sengsara yang kita dengarkan tadi. Orang-orang menyambut Yesus. Orang-orang Yahudi di Yerusalem menyambut Yesus yang masuk dengan sorak-sorai, Hosana terpujilah putra Daud, Hosana terpujilah Raja Damai. Tetapi beberapa saat kemudian kemungkinan besar orang-orang yang sama itu juga yang menyerukan salibkan dia, bunuh dia, hukum mati dia. Dari orang yang sama, dari mulut yang sama, dalam waktu singkat bisa menyerukan pujian kepada Allah, sekaligus sesaat kemudian mengkhianati Allahnya. Kalau kita renungkan mungkin ini juga kita bisa belajar sebagai manusia, kadangkala kita juga mempunyai kelemahan seperti itu. Esok dele, sore tempe. Nek dadi wong Katolik nang gereja leng gawe tanda salib mantep dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ngantek nyenggol tanggane. Tapi nanti kalau di kantor atau mungkin di warung linggawi tanda salib ndelik-ndelik dalam nama Bapa dan Yesus. Esuk dele sore tempe. Atau Pak Bro Diakon ini kalau tugas di gereja berjalan perarakan liturgi dengan gagah,
prodiakon. Tapi nanti di rumah jam 12 siang HP-nya berbunyi teng 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 teng. Dipateni lali sembayang malaikat Tuhan. Mboten mekaten nggih. Puji Tuhan. Maka ini menjadi renungan bagi kita sebagai manusia. Kadang kita lemah, kita di satu sisi mungkin memuliakan Tuhan, tetapi sesaat kemudian kita mengkhianati Tuhan. Maka kita diundang untuk yang kedua, belajar pada sosok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat kepada Bapa. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Dia masuk Yerusalem dan dia dengan taat memikul salib sampai wafat. Maka kita lihat dalam bacaan-bacaan pertama dan bacaan kedua, Tuhan Yesus yang memanggul salib dengan tenang, dengan diam dan dengan rendah hati. Dia tidak bersuara meskipun punggungnya dicambuk. Dia tidak bersuara meskipun janggut dicabuti dari pipinya. Dia tidak bersuara meskipun dia diludahi, diolok-olok dan dihina. Kadangkala kita manusia lemah, sidik-sidik mulutnya gatel untuk berkomentar. Tonggonya seperti apa sedikit sudah dikomentari. Sampai-sampai di gereja ada anjing wis sok-sok dikomentari. Kirek kok mung turu-turu wae. Nek kirek ra turu-turu kon ngopo? Mosok kon kondangan barang. Kadangkala kita mudah untuk bersuara dan berkomentar. Apalagi kalau di media sosial ada berita-berita, justru kita tidak membawa damai tapi membawa pada suasana yang lebih keruh. Atau malah kalau ada tetangga yang saling ribut malah dikompor-kompori. Ayo pancen kae iki ngono kuwi. Ayo. Saya ya sok ngono. Tapi ini Yesus, sosok Yesus ini menjadi teladan dan panutan kita untuk dengan tenang, dengan diam, dalam kerendahan hati memanggul salib. Maka tadi dalam bacaan kedua, karena ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, dan dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit. Maka kita sebagai orang Katolik diundang dalam perayaan Pekan Suci ini untuk memandang Tuhan Yesus yang memanggul salib dalam diam, dalam kerendahan hati dan dalam ketenangan. Agar kita dalam kehidupan sehari-hari juga mampu untuk memanggul salib kita masing-masing seperti Tuhan Yesus. Kalau di keluarga sebagai ibu atau bapak atau anak, salibnya mungkin membahagiakan keluarga, dipanggul dengan tenang. Kalau di kantor dengan profesinya masing-masing, polisi, dokter, petani, apalagi guru, menjadi orang Katolik yang baik, memanggul salib pekerjaan kita sebaik-baiknya. Ataupun mungkin di tengah-tengah masyarakat kita menunjukkan sikap Tuhan Yesus yang baik dalam memanggul salib. Maka saya terkesan dan memuji, misalkan ada ibu yang kalau masak lalu menyiapkan makanan di keluarga, nanti makannya yang terakhir. Biarkan suami dan anak-anaknya makan dulu, lalu terakhir nanti memakan sisanya.
Walaupun dalam hati, dalam diam, dalam ketenangan yang mungkin tidak kita ketahui, nek panganane sing dimasak enak ra dibagi. Nek masakane sing dimasak ra enak turah akeh. Terus kudu ngentekke dhewe. Atau mungkin bapak yang dalam diam, dalam tenang menjaga, melindungi dan mendoakan keluarga. Saya teringat salah satu romo pamong saya waktu di seminari itu kalau malam hari jam 12 keliling itu menghampiri kami satu-satu lalu membisikkan doa, semoga kamu selalu diberkati Tuhan dan nanti menjadi imam yang baik. Saya tahu itu karena suatu kali teman saya ada yang didatangi dibisiki seperti itu malah ngentuti romone gitu. Lalu romone wah malah dientuti gitu. Lalu sebelahnya tertawa, maka kemudian jadi tahu kalau malam hari ada romo yang menghampiri dan mendoakan kami. Bapak-bapak kalau malam itu menghampiri anak-anaknya mendoakan atau membisikkan doa mboten? Dalam tenang, dalam diam, dalam kerendahan hati menunjukkan kasih Tuhan. Semoga pada akhirnya kita dimampukan untuk meneladan Tuhan Yesus memanggul salib kita dengan sungguh-sungguh dan akhirnya kita pun boleh menerima anugerah keselamatan dan kemuliaan. Dan yang terakhir dalam kisah sengsara di bagian lain dari yang kita dengarkan, di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus ada penjahat yang disalib. Mereka awalnya mengejek Yesus seperti yang lain, tetapi akhirnya salah satu itu berkata, kalau engkau masuk kerajaanmu jangan lupakan kami. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada penjahat itu, hari ini juga kamu akan masuk kerajaan surga bersama-sama dengan saya. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Semoga dalam pekan suci ini kita yang sudah menerima pengampunan dalam sakramen tobat sungguh-sungguh mengalami kedamaian. Segala kebencian, segala kejengkelan atau segala yang mengganjal dalam hati kita, kepahitan-kepahitan kita dihapuskan oleh Tuhan dan diganti dengan kedamaian. Dan kita dapat melakukan pertobatan di dalam perayaan Paskah nanti menjadi manusia yang baru yang hidup di dalam damai Tuhan. Semoga dengan tinggal di dalam Kristus kita dimampukan menghadirkan damai bagi sesama dan bagi seluruh alam ciptaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, mari kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat,
Ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami untuk berani berbuat nyata, berbagi, dan bersaksi dalam mewujudkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau mengendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putramu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Doakan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putramu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putramu yang Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami, kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu, yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama Dia mengambil roti dengan tangannya, dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama pada malam itu, dia mengambil piala berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Kau datang. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami, juga menyatukan kami bersama Putra-Mu, berkenanlah memberikan Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antar manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan Putra-Mu, persatukanlah kami bersama Yang Mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yusuf mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus. Bersama saudara-saudari kami dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti di dalam surga.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami ya Tuhan, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kerukunan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita berbagi damai Tuhan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang kita sambut menuntun kita sampai hidup yang kekal.
Dari hablur debu Kau bentuk diriku, Kau biarkan daku menikmati waktu, mereguk anggurmu, dan Kau panggil aku kembali padamu. Di Taman Getsemani, putramu sendiri terperangkap sepi, menggumuli mati. Betapapun ngeri, tiada kecil hati, berserah diri. Bagai matahari sebentar menari lalu hilang lagi, terhisap misteri bagai sebuah mimpi yang tak ku mengerti. Kenangan yang fana, hubungan yang sirna, biarkan meleleh dalam air mata, agar hidup ini tak dibungkam duka, tak didera luka. Tumbuh
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami menerima putra-Mu di tengah-tengah kami sebagai santapan rohani bagi kami. Kami mohon kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami masing-masing dan terus mengikuti jejaknya menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Gereja Minggu 2 April 2023, Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan. 1. Jadwal perayaan Ekaristi harian minggu ini. Hari Senin sampai Rabu pukul 5.30 WIB. 2. Hasil kolekte minggu yang lalu. Kolekte pertama Rp5.368.000. Kolekte kedua Rp2.624.000. Sumbangan umat Rp2.754.500. 3. Untuk mengantisipasi kehadiran umat dalam mengikuti perayaan Trihari Suci Paskah, umat dimohon kehadirannya sesuai dengan pembagian perlingkungan yang sudah ditentukan oleh Panitia Paskah Wilayah Utara. 4. Setiap hari Minggu dimulai pukul 9.00 ada pelajaran bagi calon komuni pertama bertempat di SDPL Sedayu. Khusus Hari Raya Paskah 9 April 2023 diliburkan. 5. OMK Paroki akan mempersembahkan visualisasi kisah sengsara Tuhan Yesus pada Hari Raya Jumat Agung 7 April 2023 pukul 8.00 dimulai dari tempat parkiran selatan gereja. Umat dimohon kehadirannya. 6. Tim Pastoral Keluarga akan membuka kembali kursus persiapan hidup berkeluarga KPHB yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 20 April 2023. Informasi dan pendaftaran di Sekretariat Kantor Paroki. Demikian pengumuman gereja hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi Minggu Palma sore ini. Terima kasih pada panitia dan seluruh petugas liturgi serta seluruh umat yang hadir. Selamat memasuki pekan suci. Semoga kita semakin tinggal di dalam Kristus, dimampukan untuk menghadirkan damai bagi sesama dan bagi alam ciptaan. Mari kita akhiri Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Semoga saudara yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Semoga saudara yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya.
Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Tuhan, resapkan dalam hati, cinta kasih ilahi, Yesus Kristus.